Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua FKTM Kecamatan Kemiling beserta seluruh jajaran kepengurusan. Yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan kelurahan, mulai dari Pak Kali, Pak RT, dan tentu yang kita takzimi, kita muliakan, kita hormati bersama para kiai, para ustadz kita, bapak dan saudara-saudara, para ketua-ketua dan juga anggota pengurus masjid se-Kecamatan Kemiling. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Jami Jami'atul Mu'minin, ya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Jami'atul Mu'minin ini dalam rangka tentu safari subuh ini kan hanya wasilahnya saja. Sebenarnya tujuan utama kita adalah merajut tali silaturahmi. Makanya luar biasa kita terima kasih kepada Pak Camat, ya, telah mengiringi, membersamai kita semua, karena memang ini bagian dari tugas-tugas dari Pak Camat dan saya membantu tugas-tugas beliau, dan kami berdua masing-masing membantu tugas Bu Wali Kota, Pak Kemenang dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada Ketua Takmir Masjid Jami'atul Mu'minin. Beliau ini saya perhatikan dari tadi betul-betul khadimatul jamaah, luar biasa, ya. Saya jarang melihat ketua masjid yang sibuk betul melayani melayani jamaah. Luar biasa Pak, pelajaran bagi kami hari ini, pelajaran luar biasa, ya. Karena biasanya kita naik tingkat dikit, kita ini udah mulai gengsi masalahnya. Naik jadi ketua pengurus masjid, kadang-kadang kan telunjuknya aja yang jalan. Naik lagi jadi RT, naik jadi kali, gengsinya lebih tinggi lagi. Nah, naik lagi jadi lurah, naik jadi KUA, naik jadi camat, mulai lagi gengsinya lebih tinggi lagi. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, akhlak itu menjadi sesuatu memang yang luar biasa, ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah semakin mendekati yang namanya kegiatan kalau jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, sebentar lagi kan masuk Zulhijjah. Kalau tidak salah 10 Zulhijjahnya lebih kurang tanggal 17 Juni yang akan datang. Nah, mereka yang melaksanakan ibadah haji dan kloter Lampung ini tanggal 7 Juni terakhir. Kloter 67 ya, 67 berangkat nanti tanggal 7 Juni. Nah, kita yang tidak berangkat ada satu kegiatan kita yang hampir nilainya luar biasa, bisa meraih nilai-nilai yang dilaksanakan oleh jamaah kita yang haji juga, yaitu ibadah pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Kurban, Bapak Ibu sekalian, kurban. Jadi ada dua pelaksanaan kita Bapak Ibu sekalian, yaitu pelaksanaan ibadah haji bagi yang melaksanakan ibadah
insya Allah melaksanakan kurban. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kurban ini sejarah awalnya kan dari Nabi Ibrahim. Jadi saking taatnya Nabi Ibrahim, dekatnya sama Allah, berharap juga Allah mengabulkan doanya. Nabi Ibrahim ini sampai berkorban itu jumlahnya kambingnya 1000 kambing. Kemudian 300 ekor sapi atau kuda, 100 ekor unta. Jadi kalau dihitung itu korban beliau sekali korban itu lebih kurang sekitar 13 miliar. Nah, kita dihitung dengan nilai itu. Maka Bapak Ibu sekalian, para malaikat juga ikut memuji Nabi Ibrahim, luar biasa dermawannya. Ya, luar biasa dermawannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Saking cintaku kepada Allah, karena rizki yang ku dapatkan, kehormatan yang ku terima, jabatan yang ku sandang ini, kalau bukan karena Allah tak akan pernah aku dapatkan. Makanya saking bersyukurnya aku kepada yang telah memberikan dan menitipkan amanah itu, jangankan kambing, jangankan onta. Andai satu saat saya diberikan anak pun, kalau perintah Allah untuk disembelih saya korbankan, saya akan korbankan. Insyaallah. Ternyata beliau kan lama gak punya anak. Pada akhirnya punya anak yang namanya Nabi Ismail. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ismail ini anak sematawayang laki-laki awalnya. Bapak Ibu sekalian, yang dinanti berpuluh-puluh tahun gak punya anak. Setiap waktu Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku, anugerahkan aku anak yang soleh ya Allah. Terus saja berdoa, ternyata dikabulkan oleh Allah. Lahirlah anaknya yang bernama Nabi Ismail. Luar biasa, sudah lama gak punya anak, tiba-tiba dikasih anak laki-laki pula. Pasti gembiranya luar biasa. Kita bayangkan kalau kita saja gitu, Bapak Ibu sekalian. Ketika anaknya beranjak, sudah mulai menjadi anak-anak dan remaja, sudah bisa diajak ngobrol, bisa diajak tukar pikiran, ternyata Allah tagih apa yang dikatakannya kepada para malaikat itu. Masya Allah, ya. Allah kasih mimpi, Allah tagih melalui mimpi. Makanya Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpi aku semalam bermimpi. Mimpi apa ayah? Aku mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Tapi bagaimana pendapatmu? Nah, ayat ini memberikan pelajaran betul dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tapi enggak semena-mena Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang menjadi bagian dari haknya itu. Dia tawarkan dulu karena anaknya, bagaimana pendapatmu nak? Gitu. Padahal kalau dia memaksa, haknya dia seorang bapak, bisa saja gitu. Tapi itulah pelajaran untuk kita, bahwa walaupun kita orang tua punya hak, hargai anak-anak kita, karena itu salah satu cara kita mendidik mereka, sehingga tidak tumbuh rasa ego yang lebih dominan dalam hidup mereka. Karena memang kita tunjukkan pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Bagaimana pendapatmu nak? Tapi apa kata Nabi Ismail? Ayah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan saja. Ayah nggak usah ragu-ragu, laksanakan saja, sembelih aku, nggak apa-apa. Apakah jawaban gila itu Pak? Sudah jelas-jelas mau disembelih sama bapaknya, ya laksanakan saja katanya. Coba kita coba dengan anak-anak kita sekarang Pak, yang sudah mulai SMP, SMA. Besok ngomong, nah semalam papa atau ayah mimpi. Mimpi apa Pak? Mimpi nyembelihmu. Kira-kira apa yang keluar dari anak kita? Enak aja. Ya. Kok saya mau disembelih baru mau enak-enaknya? Mending apa? Mending ayah, mending papa yang disembelih. Papa udah mulai tua sekarang ini. Mending papa yang disembelih duluan. Nah, masalahnya kenapa kok berbeda? Kira-kira jawaban antara Nabi Ismail dulu
Spontanitas Nabi Ismail dijawab, kalau memang itu adalah perintah Allah, laksanakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sudah tumbuh kesolehan dalam dirinya. Tak akan mungkin jawaban kesadaran seperti itu muncul kalau bukan karena kesolehannya. Masalahnya sekarang ini, kenapa Nabi Ismail soleh? Gitu. Apa karena dia anak Nabi? Apa karena dia turunan Arab? Apa karena memang Bapak Ibu sekalian lahirnya di dekat Mekah sana? Ternyata tidak. Kalau karena anaknya Nabi nggak ada jaminan. Anaknya Nabi itu jadi menjadi anak durhaka yang luar biasa kan? Nggak ada jaminan bahwa karena dia anaknya Nabi langsung jadi taat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian anaknya orang-orang biasa saja, Jamiatul Mukminin, nggak bisa jadi soleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian jadi soleh? Pertama sebabnya karena doa orang tuanya. Salah satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah itu doa orang tua untuk anaknya. Bayangkan bertahun-tahun, puluhan tahun Nabi Ibrahim tiap waktu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Saya mau tanya sekarang hari ini, Bapak Ibu, ada nggak kekhususan doa kita dengan anak-anak kita? Kita ini Bapak Ibu sekalian paling rajin betul kirim Al-Fatihah itu kalau diundang kendurenan, diundang tahlilan, betul kan Pak? Dibaca panjang betul, ilah hadratin nas, segala macam disebut semua, dari Sabang sampai Merauke kadang. Ya Bapak Ibu sekalian. Padahal mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di samping itu ada yang butuh kita kirim Al-Fatihah itu. Siapa? Anak-anak kita yang masih hidup, yang masih ada di sekitaran kita. Kenapa gak kita doakan dengan Al-Fatihah? Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dengan berkat Al-Fatihah itu hanya Allah yang mampu mengendalikan hati dan pikiran mereka. Kalau kita orang tua Pak, selesai anak kita berangkat bawa motor pergi lewat dari mata kita, selesai, gak tahu apa-apa kita, apa yang mereka lakukan dan mau jadi apa mereka Pak. Tapi Allah senantiasa mendampingi mereka. Makanya satu-satunya cara utama atau awal, doakan anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Enggak usah pusing-pusing mau bahasa Arab, bahasa Indonesia saja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Doa itu kan permintaan. Kalau permintaan dan kebutuhan, ya kita harus tahu dong kebutuhan kita. Ini kadang-kadang doanya panjang betul dibacanya. Pas ditanya, apa sih yang ibu baca tadi? Saya nggak ngerti juga lah Pak Ustaz. Padahal mohon maaf, yang namanya doa itu kan permintaan dan kebutuhan. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Lampung. Yang penting diawali pertama memuji Allah, yang kedua sholawat Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung bahasa kita saja, ya Allah, saya mohon ya Allah, jadikan anak-anak saya soleh dan soleha. Ya Allah, anak saya yang nomor 2 sekarang akan menghadapi ujian. Anak saya yang nomor 1 itu mencari pekerjaan. Kita sebutkan dalam doa kita. Ini nggak keruan muter-muter doanya Bapak Ibu sekalian. Padahal minta doa supaya anaknya lulus. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, boleh bahasa kita yang namanya doa, yang penting didahului dengan memuji Allah dan sholawat Nabi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa Nabi Ismail itu jadi soleh? Karena teladan dari orang tuanya. Teladan dari orang tuanya Pak. Mohon maaf, anak-anak kita ini guru pertamanya ya orang tua, terutama ibu. Bapak Ibu sekalian, ada seorang bapak dengan anak, kebetulan anak bujangnya, sama-sama hobi nonton bola. Kebetulan yang main Bapak Ibu sekalian Persib Bandung dengan Madura United. Masuk final. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lagi seru-serunya nonton itu sampai jerit-jerit bapak sama ibu itu, tiba-tiba si anaknya, laki-lakinya si bapaknya kentut. Kentut betul itu. Didengar sama sang anak. Apa kata sang anak?
Coba kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satunya salah kita. Oh, salah pengurus masjid, enggak salah Bapak juga. Bapak punya anak, tapi ternyata enggak Bapak ajar, enggak Bapak ingatkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Saya mau tanya dulu Bu, sayang enggak dengan anak-anak kita? Sayang, makanya pontang-panting kita kerja, ya kan Bu? Siang jadi malam, malam jadi siang. Kita sekolahkan mereka, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, SD, SMP, SMA, enggak lama itu kepengen kuliah, kita kuliahkan mereka. Pontang-panting mak sama bapaknya cari duit. Kalau yang PNS kebetulan saking mau nyekolahkan anaknya itu SK mak sama bapaknya enggak pulang-pulang sampai pensiun. Pas ditanya di mana, ditahan Pak Eka rupanya. Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tukang belum sampai hari Sabtu sudah kasbon duluan. Kenapa? Anaknya membayar Bapak Ibu sekalian. Saking luar biasanya. Saya bertanya pagi ini, kalau anak kita sekolahkan SD, SMP, SMA yang pintar siapa Bu? Anaknya Pak. Yang pantang-panting cari duit siapa? Emak sama bapaknya. Terus kita kuliahkan. Saya mau tanya lagi, yang dapat gelar siapa? Anaknya, bukan emak sama bapaknya. Yang pantang-panting cari tangan siapa? Emak sama bapaknya. Enggak lama setelah dia selesai sekolah, kuliah, kerja, yang dapat gaji siapa? Anaknya juga, bukan emak sama bapaknya. Kalau yang laki-laki 2 tahun dia kerja, kemudian berbini. Saya mau tanya, kira-kira gajinya dikasihkan emaknya apa bininya? Padahal sampai dia kerja itu emak sama bapaknya loh yang buatnya seperti itu. Makanya mohon maaf Pak, yang begaji-begaji ini, yang PNS dan segala macam, jangan enak-enak aja dong dihabisin terus gaji ini tiap bulan. Ada hak emak bapaknya di situ. Gimana caranya Pak? Paling nggak sedekahkan dong untuk dan atas nama orang tuamu, walaupun cuma 50.000 ya Allah. Ini saya bisa kerja seperti ini, saya bisa jadi KUA, bisa jadi camat ini karena emak sama bapak saya ya Allah. Saya sedekahkan untuk atas nama mereka berdua, sehatkan mereka kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, ampunkan dosa dan kesalahan mereka. Itulah cara kita berbakti. Ini enggak dari bulan ke bulan habis terus. Padahal bisa jadi camat, bisa jadi KUA, bisa jadi ketua lingkungan itu karena emak sama bapak kita lah. Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Sampai hari ini nggak ada orang tua itu yang minta ganti rugi sama anaknya. Nggak ada. Selesai anaknya kuliah, kerja sini dulu nak. Waktu kamu sekolah sama kuliah, banyak betul emak sama bapak ini ngeluarin duit sampai ngutang sana sini. Berhubung sekarang kamu sudah kerja, kita hitung-hitungan dulu ya nak. Gak ada Bapak Ibu sekalian. Nah, dan sampai hari ini gak ada orang tua yang minta upah dengan anak-anaknya. Gak ada Bapak Ibu sekalian. Semua untuk mereka. Tadi yang pintar mereka, yang sarjana mereka, yang kerja mereka, yang berbini mereka. Lantas apa upahnya orang tua? Hanya sepenggal kalimat pendek. Apa kalimat pendek? Rabbir firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma itu upah kita dari anak-anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tapi apa ada jaminan? Anak kita yang sekolah tadi, yang sarjana, yang sudah jadi ini jadi itu, Bapak Ibu sekalian lantas mendoakan kita? Enggak. Kenapa? Karena yang selama ini kita jejelin cuma materi. Yang kita bangga-banggakan kalau dia jadi ini jadi itu segala macam. Pak, anaknya berapa sih Pak? Oh, alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya 4 Pak Ustaz. Yang nomor 1 itu PNS di Pemkot Kota Bandar Lampung. Yang nomor 2 itu polisi. Tapi kalau orang Lampung itu kan polisi nyebutnya polisi. Yang nomor 2 itu polisi. Yang nomor 3 tentara. Yang nomor 4 itu pemborong Bapak Ustaz. Ya Allah, ketika nyeritakan anak-anaknya, saya nggak nampak lagi di bumi kaki emak sama bapaknya, saking hebatnya. Ya, orang kasih jempol, berhasil dulu bapak sama ibu itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ngasih jempol, saudara mendekat, kawan mendekat Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika ditanya, apakah bapak sama ibu
saja yang kaya, sebenarnya miskin betul kita. Miskinnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita sama-sama ingatkan. Ini luar biasa. Pas bapaknya meninggal, saking hebatnya anaknya, woi, bunga papan itu 1 kilo papannya, kiri kanan, banyak betul. Sampai orang gede-gede, hebat betul ya bapak ini, ya anaknya jadi semua. Tapi saya mau tanya, kira-kira ada nggak satu saja bunga papan itu yang jadi jaminan emaknya yang meninggal atau bapaknya yang meninggal itu bisa dihindarkan Allah dari azab kubur dan azab neraka? Nggak ada, cuma buat orang berdecak kagum saja Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap saja diinjek-injek sama malaikat emaknya yang meninggal itu. Kenapa? Anaknya tidak soleh. Kalau gitu waktunya sekarang mikirkan anak-anak, karena kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bu, pada saat baginda Rasul Isra dan Mi'raj, salah satu yang ditunjukkan Allah adalah Rasulullah itu ditengokkan, dilihatkan Allah ke dalam neraka. Pada saat Rasulullah nengok ke dalam neraka itu, yang dilihat oleh Rasulullah seorang anak tengah disiksa di tengah-tengah neraka jahanam, menjerit-jerit, melulung-lulung minta tolong. Dan sengaja Allah tunjukkan malaikatku giring kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Dilihat oleh sang anak, apa kata sang anak? Wahai Allah, kenapa kedua orang tua saya digiring masuk surga, sedangkan saya disiksa di tengah-tengah neraka jahanam ini? Kalau sewaktu hidup, wahai Allah, saya nggak pernah sholat, nyatanya orang tua saya nggak pernah ngajari saya sholat, nggak pernah ngajak saya sholat, nggak pernah marah kalau saya tidak sholat. Kalau sewaktu di dunia saya nggak pernah puasa, begitu pula orang tua saya nggak pernah ngajari, nggak pernah ngajak, nggak pernah marah. Kutuntut di mana tanggung jawab orang tua saya ya Allah? Apa kata Allah? Muhammad kekasihmu, sengaja kutunjukkan itulah yang akan terjadi pada umatmu nanti, bahwa anak-anak mereka akan menuntut mereka di hari kiamat nanti. Enak kalau anak kita cuma satu yang menuntut. Kalau ada 3, ada 4, masya Allah ibu. Kalau gitu memang kita harus korban. Korban apa Bapak Ibu sekalian? Paling tidak korban pikiran, korban perasaan, dan korban juga duit Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ramekan. Mudah-mudahan Jematul Mukminin pada Sabtu-Sabtu yang akan datang bisa bergabung dengan kita ya. Amin ya Kita Allah. sama-sama menikmati luar biasa. Pak Ketua Jamaah Jematul Mukminin, saya sering menyampaikan, kalau mau bicara enak, ya enaklah saya dengan Pak Camat ini sholat di masjid kami berdua. Beliau di Kedaton, saya di Jagabaya. Bapak Ibu sekalian, enak kami dua sholat di masjid kami masing-masing. Dan mohon maaf, saya nggak pamer. Dibanding Jamiatul Mukminin lebih bagus masjid saya, Pak. Jauh, Bapak Ibu sekalian. Makmurnya jauh lebih makmur masjid saya. Artinya kalau mau pilih enaknya, enaklah mas kami dua sholat di masjid kami masing-masing. Tapi ternyata insya Allah pengorbanan kami berdua mengorbankan waktu tiap pagi, dan kawan-kawan dari MKTN dan seluruh ketua-tua pengurus masjid ini, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi catatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini Pak Yusuf ini tiap Sabtu datang masuk surga nanti bukan hanya karena dia pengurus masjid Al-Hikmah, saking rajinnya sholat, tapi Allah catat pengorbanannya pada saat bersama-sama mengingatkan saudara-saudara kita di tiap-tiap Sabtu subuh ini. Masya Allah, ini komunikasi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama Jamiatul Mukminin tolong dihidupkan dan dijaga, terutama persatuan dan kesatuannya, guyupnya dijaga. Enggak usah kita bersaing ilmu di masjid ini, karena masjid bukan tempat bersaing ilmu, tapi bersaing ibadah dan amal. Kalau bersaing ilmu pasti pecah hati jamaah, karena yang satu ngerasa benar, yang satu ngerasa pintar.
sejahtera. Mohon doa dan dukungannya karena Pak Camat baru nyampe, baru datang ke Kecamatan Kemiling, sudah dibebani banyak betul tugas. Mudah-mudahan sehat terus Pak Camat. Terima kasih. Allahumma fiqh ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi rangkaian acara demi acara sudah kita lalui. Untuk acara yang selanjutnya, untuk lebih sempurna acara pada kesempatan pada hari ini ditutup dengan doa kepada Bapak Ustaz Zainuddin selaku Bendahara FKTM, Ketua DKM Masjid At-Taubah untuk bisa memimpin doa. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Sallallahu wa ta'ala wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afir wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tadarrana biha min jami'is sihat wa tarfa'una biha ya Allah innaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyinaka innama yubayyinu Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada ajran azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya munazzilal barakati wa qadil hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana minas shalihin wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa aqaribana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna min ash-shururi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman waghfirna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah wa sududina wa sudul akhirah. Ghafirallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sya'ratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana